Jadi kita akan menghitung FCR atau bahasa Sundanya itu adalah feed conversion ratio. Kalau dibahasain Jawa itu adalah kebutuhan pakan dalam 1 kg daging.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Jadi di video kali ini saya akan coba menghitung FCR ya. Setelah video kemarin kita sudah buat ya untuk perhitungan SR-nya. Jadi kita khusus video kali ini kita akan menghitung FCR dalam kolam budidaya lele yang ada di ember ini ya. Nah, ini nanti bisa dipakai buat teman-teman jika teman-teman pengen menghitung FCR itu di kolam, misalkan kolam tanah, kolam semen, kolam terpal ataupun kolam bulat ya, sama perhitungannya seperti ini. Nah, perhitungan FCR ini nanti berhubungan dengan tebar bibit, pemberian pakan, total habisnya berapa sampai dengan panen. Nanti kita akan hitung. Di belakang saya sudah ada perhitungan aktual untuk kolam yang ada di toren sama di ember ini ya. Jadi ini adalah suatu bentuk request teman-teman ya, 3 bulan yang lalu, bahwasanya teman-teman itu pengennya saya edukasi di kolam ember seperti itu. Jadi 3 bulan yang lalu saya menciptakan sistem budidaya lele bioflok untuk kolam ember ini ya. Nah, untuk sistem budidaya bioflok itu saya ada penambahan sistem vortex ya. Jadi di video-video saya sebelumnya saya sudah share bagaimana tata cara budidaya lele dengan baik dan benar untuk kolam ember ya. Karena basic saya adalah kolam bioflok waktu tahun 2017, 18, 19. Jadi saya aplikasikan kolam bioflok ini di kolam ember seperti itu. Nah, ada penambahan kolam vortex. Kolam vortex itu adalah kolam yang bagaimana kolam vortex ini adalah mengurai fases atau padatan ikan, sehingga di situ padatan bisa dibuang setiap hari, setiap seminggu sekali boleh, 2 minggu boleh, nanti tergantung ukuran bibitnya ya. Nah, untuk mengetahui FCR itu dibutuhkan pertama bibit masuk ya. Kita akan coba lihat, ini adalah tebar fase kedua ya. Nah, setelah tebar pertama itu di kolam toren ini tebar ukuran 910 dengan kuantiti adalah 220 ekor. Karena kenapa? Dalam standar budidaya bioflok itu standarnya ada 1:1, artinya 1 liter ikan 1 liter air adalah 1 liter ikan. Nah, untuk fase kedua ini nanti kita akan hitung lagi ya. Ini fase kedua ini adalah 300 ya, karena waktu awal kita berhasil panen 220 ekor, itu panen 22,29 kilo dengan tingkat kehidupan atau SR-nya itu adalah 96 ya. Kita sudah share video SR di sebelumnya ya, sebelum SDR ini ya. Jadi untuk kolam ember sendiri kemarin kita panen juga 80 berarti 160 ekor, itu beratnya adalah 16,38. Nanti kita akan coba liatin videonya panennya seperti apa. Nah, nanti kita akan hitung semuanya. Nah, untuk mengetahui FCR itu kita akan membutuhkan pertama adalah bibit, masuknya berapa, nah pakannya totalnya berapa dalam budidaya lele sekali panen ya. Nanti kita akan hitung. Nah, untuk FCR sendiri adalah feed conversion ratio atau bahasa Jawanya ya, bahasa Jawanya itu adalah kebutuhan pakan dalam 1 kg daging ikan. Jadi semakin rendah FCR berarti semakin bagus. Seperti di video-video sebelumnya, semakin tinggi SR itu semakin bagus. Artinya tingkat hidup ikan dalam sekali panen itu SR-nya tinggi, artinya banyak, bagus. Nah, untuk FCR sendiri semakin rendah pakan yang kita gunakan dalam sekali panen itu bagus pula. Jadi takarannya keberhasilan budidaya lele adalah FCR-nya rendah dan SR-nya tinggi. Kita akan coba lihat ya. Kita kebetulan menggunakan 781-2. Jadi untuk teman-teman perlu diketahui saya tidak pakai men 3 ya, karena saya pakainya 781-1 sama 781-2 saja. Karena kenapa? Pakan semakin kecil itu semakin bagus untuk pencernakan si ikan kalau menurut pengalaman saya. Nah, kita akan coba lihat dalam 300 ekor ikan ini adalah sistem bioflok plus vortex ya. Ini alhamdulillah bagus. Nanti kita akan share lagi setiap hari ya ini ya. Jadi bagi teman-teman yang baru mengikuti akun saya,
nanti boleh lihat di video saya tata caranya ya, dari awal desain kolam, persiapan lahan, instalasi, treatment air, tebar bibit, pemilihan bibit, pemberian pakan, fermentasi, setelah itu perawatan air harian bagaimana, perawatan air mingguan bagaimana. Nah, itu tata cara budidaya lele dengan baik dan benar. Ada dua versi di saya udah share di video-video saya sebelumnya. Itu ada konvensional atau clean water system, ada di luar sana. Nah, ini khusus untuk perhitungan FCR ini saya lakukan di kolam ember seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh pakan yang kita gunakan fermentasi ya, ini empuk. Ini pengaruh terhadap FCR ikan ya. FCR ikan jika kita menggunakan pakan protein tinggi dengan ada penambahan fermentasi selama 6 jam, saya menggunakan asam amino ya, asam amino dan molase, itu semakin bagus pencernaannya, penyerapannya si protein pakan ini dalam daging ikan itu lebih tinggi, lebih bagus proteinnya. Artinya pertumbuhan pertumbuhan ikan itu tergantung protein yang kita berikan ke ikan seperti itu. Nah, fungsi dari fermentasi tersebut adalah supaya protein yang ada dalam kandungan pakan ini bisa terserap oleh daging ikan secara bagus. Artinya begini, menurut pengalaman saya, jika protein ini ada 30%, jika difermentasi dia bisa masuk 90% ya. Misalkan 30 ya bisa masuk 28-30% itu ke daging ikan. Artinya pertumbuhan cepat, keduanya FCR-nya rendah nanti ketika panen. Nah, ada lain lagi fungsinya. Fungsinya adalah ketika fases yang dihasilkan oleh pakan yang dimakan sama si ikan ini, nanti pakannya, tainya itu atau fasenya itu diolah sama probiotik air, yaitu bioflok ataupun di green water system plankton, itu lebih mudah. Jadi kerusakan air itu lebih lama daripada tidak difermentasi sama sekali. Jadi ada perdebatan di situ bagaimana pakan harus difermentasi, harus dibibis atau tidak sama sekali. Itu masing-masing ya, kita tidak mau perdebatan, tapi yang pasti standar operasional prosedur saya untuk budidaya saya pakai fermentasi ya, saya fermentasi. Hasilnya bagus ya lanjutkan, kalau tidak bagus ya jangan, seperti itu ya. Logikanya kita main. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sambutannya atau awal untuk menghitung FCR ya, kita akan coba hitung. Jadi semuanya berawal dari tata cara budidaya lele dengan baik dan benar sehingga mendapatkan FCR yang bagus. Karena keberhasilan budidaya lele adalah FCR-nya rendah seperti itu dan SR-nya tinggi. Nah, nanti coba buka di video saya, itu ada perhitungan SR-nya berapa. 96% itu bagus banget. Kalau profesional itu 90-95% itu bagus banget. Jadi kalau pemula bisa menghasilkan 70, 80, 90 juga sudah bagus ya, sampai panen. Jadi target bagi pemula itu panen dulu seperti itu. Nah, kita akan langsung untuk perhitungan FCR-nya seperti apa ya. Nanti kita akan zoom, nanti kita akan coba liatin video perhitungannya untuk pakannya habis berapa, untuk panennya berapa. Nanti kita akan coba sisipkan di video ini sehingga teman-teman itu tahu bagaimana tata cara menghitung FCR yang benar seperti itu. Nah, nanti jika teman-teman misalkan ada perbedaan pendapat, silahkan nanti boleh bertanya di kolom komentar atau memberi masukan bagi saya ketika ada kesalahan atau kekurangan dalam perhitungan FCR ini. Jadi manusia tidak luput dari kesalahan, tapi standar saya dipakai ya seperti ini perhitungannya. Nanti jika ada tambahan silahkan ya di kolom komentar ya, silahkan. Jadi kita akan zoom, kita akan hitung ya. Oke, jadi kita akan menghitung FCR atau bahasa Sundanya itu adalah feed conversion ratio. Kalau dibahasain Jawa itu adalah kebutuhan pakan dalam 1 kg daging. Jadi kalau dalam 1 kg daging panen itu semakin rendah, misalkan pakan yang dibutuhkan itu 1 kg hanya 0,5, berarti bagus, artinya ngirit pakan seperti itu ya. Ini arti sesungguhnya dari FCR tersebut. Ini mah hanya bahasa Sunda sama bahasa Jawa saja. Yang penting teman-teman tahu bahwa FCR itu adalah kebutuhan pakan dalam 1 kg daging ketika panen seperti itu. Nah,
Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di akun saya, Dr. Lele Jawir Farm, jangan lupa untuk subscribe ya. Jika teman-teman tertarik atau menerima edukasi ini dengan baik ya, silakan subscribe, nanti bantu akun saya supaya berkembang sehingga teman-teman mendapatkan kemanfaatan dari edukasi yang saya berikan ya. Yang kedua adalah silahkan like jika teman-teman suka dalam menonton video ini. Nah, terakhir, jika teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh nanti bertanya di kolom komentar, atau di video ini ada tambahan ya, ada tambahan, silahkan nanti di kolom komentar, nanti saya akan jawab ya. Apapun pertanyaan dari teman-teman, pertama keduanya ada tambahan atau mungkin ketidakcocokan dalam perhitungan FCR, nanti silahkan ya, nanti kita akan sharing ya. Nah, tujuan video ini saya buat sharing. Nah, terakhir satu lagi, ini adalah edukasi, ini adalah permintaan dari teman-teman. Saya memberikan share pengalaman ilmu saya ini dengan ketulusan ya. Jadi ini adalah request teman-teman, share ilmu bermanfaat, berkah buat usaha kita, berkah buat keluarga kita. Insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik lagi, karena memang tidak ada usaha tanpa doa, tidak ada doa tanpa usaha, dua-duanya tetap berjalan. Jadi minta doanya buat teman-teman supaya akun saya berkembang, suatu saat nanti bisa bermanfaat. Kemanfaatan ini bisa digunakan buat teman-teman atau saudara teman-teman sehingga mendapatkan keberhasilan yang kita targetkan. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Nanti saya akan coba hitung pertama. Kita kemarin di kolam ember itu ada 180 ekor dengan tebar bibitnya adalah 89 ya. Ada di sini 89. Itu panennya adalah 22,29 kg. Nah, kita akan sisipkan videonya ya. Coba kita akan lihat ya videonya ketika panen 22,29 ini. Saya minta bantuan ya untuk memvideo, memasukkan lele ke karung untuk ditimbang. Waduh. Nah, ini sudah disiapkan timbangannya ya. 0 ya. Kita akan timbang ya. Yuk, timbang Om. Timbang yuk. Oke. 22,2. Alhamdulillah panennya 22,2. Dah, turunin. Wah, ini Master Jawir Farm sudah panen nih, Om Peri dan bibit lele Karawang. Nah, yang kedua untuk kolam toren itu adalah 220 ekor ya. Itu adalah 16, oh salah, kebalik ya, maaf. Nanti kita akan sisipkan ya. Ini kebalik, maaf. Jadi kolam ember ini adalah 16,33 ya. (16,33). Nah, untuk kolam toren ini 22,29. Tetap jumlahnya segini ya, 38,62 kg. Ini adalah total panen. Nah, seperti itu. Nalin dulu. Pegangin gancunya ya. Pegangin gancunya, ya. Pegangin. 1, 2. Taruh. Berapa? 16,33. Oke ya. Nah, di video sebelumnya kita mendapatkan SR 96% ya. SR 96% dengan perhitungan kemarin itu 366 ekor ya yang hidup, dikurangin total ini adalah 380 dikurangi 366. Ini yang mati hanya 14 ekor kemarin itu ya. Nah,
Yang ketiga, kita akan hitung biomasa bibit ketika masuk. Jadi teman-teman perlu ketahui samplingan bibit ketika masuk harus tahu. Misalkan saya tebar 78 ini adalah 230 sampai 350 ekor per kilogram. Artinya dalam 1000 ekor kita itu memberikan bibit itu biomasanya adalah 4 kilo ya. Karena kenapa? 250 ekor itu adalah 1 kilo, artinya 1000 dibagi 250 itu adalah 4 kilo. Nah, biomasa bibit waktu ember itu adalah 180 ya, 160 maaf, 160 itu 80 ekor, itu ukuran 89. Nah, 89 ini samplingnya adalah 160 sampai 180 per kilogram. Artinya kalau 160 itu adalah 1 kilogram ya. 1 kilogram ini adalah biomasa untuk bibit yang ada di ember. Yang kedua, kolam toren itu adalah 220 ekor. Ini adalah ukuran 910. Nah, ukuran 910 dalam 1 kilogram bibit itu isinya ada 100 sampai 120. Kalau 220 katakanlah 110 ini adalah 1 kilo. Artinya 220 ekor ini adalah 2 kg ya. Jadi total tebar bibit ini adalah 1 tambah 2 adalah 3 kg. Nah, ini nanti menjadi patokan pengurangan terhadap biomasa ketika panen, seperti itu ya. Ini kenapa penting bibit ini ya, seperti itu. Makanya dari teman-teman nanti jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya ke saya bagaimana tata cara budidaya lele dengan baik dan benar. Nanti akan saya share. Nanti coba aja lihat di video saya akan share nomor saya, yaitu 081 315 966 798. Nanti boleh WA langsung di situ. Nanti saya akan jawab. Nah, nanti saya akan share di situ ketika teman-teman bertanya, seperti yang sudah ya, banyak ya teman-teman yang bertanya ke saya untuk by WA ya. Di situ itu saya munculin samplingan ketika tebar bibit 56 itu samplingan per kilo berapa, 67, 78, 89, 90 per kilonya berapa, nanti ada saya share ya. Nah, bagi yang teman-teman yang dekat di Karawang, bagi teman-teman di Karawang misalkan Subang, Purwakarta, Karawang ataupun Jabodetabek ataupun dekat ya di Karawang itu, nanti boleh browsing saja. Map saya itu adalah Jawir Farm. Nanti di situ Jawir Farm nanti akan diarahkan ke kolam saya. Boleh nanti konsultasi, diskusi, edukasi di kolam saya. Silahkan, nanti saya akan terima dengan baik karena teman-teman sudah banyak ya yang main ke kolam untuk konsultasi seperti itu. Nah, ini untuk 3 kg ini ada tebar bibit awal ya. Nah, poin keempatnya adalah total pakan yang dihabiskan dalam waktu panen. Nah, kebetulan kemarin adalah 781, saya menggunakan 1 karung itu adalah 20 kg. Nanti ada videonya ya, ada videonya. Nah, 781-2 ini 1 karungnya ada 30 kg. Nah, kemarin ditimbang sisanya ada 23,5. Nanti kita akan coba share videonya ya. Kita akan coba share videonya seperti apa. Nah, ini sisa pelet 781-2 ya. Ini nanti kita akan timbang. Jadi kita dari awal itu adalah 781-1-nya 1 karung. 781-1 itu 20 kilo ya kalau di Karawang ya. Ini produksi CPP Karawang, kebetulan dekat di kolam saya ya. Paling 5 menit saja. Nah, untuk 781-2-nya itu sisa berapa kilo kita akan timbang ya. Kita akan timbang, kita sudah siapkan timbangan ya. Kita sudah siapkan timbangan. Kita akan on dulu. Nah, kita akan timbang ya. Kita dibantu sama Om Peri, nanti akan menimbang berapa sisa dari pakan ya. Artinya nanti pakan yang dipakai buat budidaya lele budidaya ember kemarin itu berapa, nanti kita akan kurangin ya. Untuk 781-2-nya itu adalah 30 kilo. Nanti kita akan kurangi sisanya. Nah, kemarin 20 kilo plus berapa selisihnya, seperti itu ya.
Nanti kita akan timbang. Coba kita akan timbang untuk berapa sisa 781-2 nya ya. Nah, kita akan timbang, kita akan angkat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan timbang dulu berapa kilo ya. Push. Berat kayaknya sih 20 kiloan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Om, berapa Om? 24,4 ya. 24,4. Nanti kita akan hitung, berarti habisnya adalah 6,6 kilo ya, 6,6 kilo. Jadi 20 plus 6,6 artinya 26,6 kilo total habis pakannya ya. Nanti kita akan hitung memakai catatan, jadi nanti saya akan buatkan video ya. Kita timbang, sisanya adalah 23,5, artinya 30 kg dikurangi 23,5 artinya 6,5 kg habisnya. Dan untuk penjumlahan satu karung ini sudah habis 20 kg plus 6,5 kg itu adalah 26,5 kg. Itu total habis pakan yang kita habiskan dalam satu kali panen untuk kolam toron, kolam ember, dan kolam ember, seperti itu ya. Nah, ini penting, ini penting karena nanti akan ada perhitungan. Nah, terakhir adalah kita akan hitung FCR nih. Kita akan hitung FCR. Nah, ini poin pentingnya. Jadi perlu teman-teman diketahui ya. Untuk menghitung FCR ini dibutuhkan beberapa data sehingga untuk FCR ini nanti fix bahwa itu adalah hitungan FCR murni begitu. Nah, untuk FCR rumusnya adalah total habis pakan dibagi total panen berapa. Total panen ini nanti ditambahkan ikan mati. Makanya di sini ada SR. Ikan matinya berapa? Nanti dikurangi ikan masuk. Ikan masuk adalah ini kolam ember dan kolam toron, totalnya adalah 38,60 kg, 62 kg ini ya total panennya. Nah, di sini ada rinciannya. Nanti saya akan share juga videonya. Rinciannya adalah total habis pakan 26,5 kg. Ini total habis pakan 26 dibagi 38,62 kg pakan habis. Nah, untuk ikan mati 96% itu adalah 14 ekor ya. 14 ekor, katakanlah di situ adalah 1 kg ya. Padahal kalau secara hitungan 14 ekor itu bisa 1,5 kg. Nah, kita hitung 1 kg saja. Nah, dikurangi ikan masuk. Ikan masuk adalah bibit masuk. Nah, kenapa kita tadi bicara di awal adalah bibit masuk itu penting karena ini ada pengurangan bibit masuk. Jadi untuk 26,5 kg dibagi sama 38,62 plus 1 kg ikan mati dikurangi 3 kg adalah 26,5 kg dibagi 36,62 kg. Dari mana hasilnya 36,62? Yaitu 38,62 tambah 1 adalah 39,62 dikurangi 3 kg adalah 36,62. Nah, hasil pembaginya ini adalah 0,72. Artinya dalam 1 kg daging ikan ketika pas panen itu dibutuhkan adalah 0,72 kg. Artinya 0,72 on atau digramkan adalah 720 gram. Nah, ini di sini sudah tercipta rumus dalam 1 kg daging ikan yang kita panen itu membutuhkan 0,72 kg. Nah, perlu diketahui teman-teman, 0,72 kalau dia di gram ons adalah 0,77 ya, 7,2 ons. Kalau dia gram adalah 720 gram. Artinya dalam 1 kg daging ikan yang kita panen membutuhkan adalah
0,72 kg atau 7,2 on atau 720 gram. Artinya bagaimana Om? Artinya bagus. Bagus kenapa? Dalam budidaya lele itu biasanya standarnya adalah 1:1, itu bagus. Ada juga yang pakai 1:1,2, 1:1,3 seperti itu. Karena yang berpengaruh di FCR adalah masa panen. Pertama, panjang. Ketika masa panennya lebih dari, misalkan di saya adalah 60 hari, teman-teman panennya ada 90 hari, artinya dari selisih hari itu kita pemberian pakan, artinya nambah dong begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tata cara budidaya lele dengan baik dan benar, dengan cara yang saya sudah share dari awal tadi di video, bahwa kenapa kita pakai pakan fermentasi. Di situ adalah penyerapan daging ikan itu dari protein yang kita berikan pakan itu lebih besar. Artinya tercipta daging di situ banyak atau lebih daripada tidak sama sekali. Dan banyak lagi, termasuk treatment air. Jadi tata cara budidaya lele itu goalnya atau akhirnya adalah FCR rendah dan SR-nya tinggi, seperti itu ya. Jadi mungkin itu penjelasannya untuk FCR ya. Jadi saya share 2 video. Untuk SR tingkat kehidupan ikan ketika panen kemarin sudah saya share, dan sekarang adalah FCR. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk mengetahui apa istilah-istilah dalam budidaya lele di kolam teman-teman ya. Seperti memang itu adalah standar, jadi standar itu perlu dijalankan untuk mengetahui berapa laba atau berapa keuntungan kita dalam budidaya lele. Nah, semua itu ditunjang dari pertama orang atau kita sendiri, yang kedua adalah bibit, yang ketiganya adalah kolam, dan keempatnya adalah metode. Jadi kita harus punya metode untuk menciptakan hasil yang lebih bagus. Keduanya kita balik ya, kita balik metode yang bagus atau tata cara yang bagus. Yang keduanya adalah kolam harus ada, ketiganya adalah ikannya harus ada, dan keempatnya adalah kita sendiri. Jadi keberhasilan suatu proses budidaya itu tergantung dari kita ya. Walaupun 3 dari bibit, kolam, dan metode ini ada, tapi si kita petaninya itu tidak bagus ya, hasilnya pun tidak bagus. Jadi semuanya saling berkesinambungan, 4 hal ini ya, saling berkesinambungan. Jadi nanti jika teman-teman tidak paham, nanti boleh bertanya di kolom komentar ya, atau nanti boleh menghubungi nomor WA saya di 081315966798, atau bagi yang dekat di Karawang nanti boleh berkunjung ke kolam saya. Di situ ketik saja di Google Map ada Jawir Farm, nanti diarahkan ke kolam saya ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.